Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faudra Azami dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dari Universitas Negeri Semarang dengan NIM 52024222027. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan komponen mobil yaitu turbo converter. Di mana turbo converter adalah komponen di transmisi otomatis sebagai kopling. Tapi pada turbo converter ini menggunakan hidrolik atau fluida untuk mengubah laju giginya. Jadi turbo converter ini sebagai kopling hidrolik di transmisi otomatis. Dan nanti saya akan menjelaskan mengenai fungsi, komponen-komponennya, dan cara kerja dari turbo converter ini secara mendetail di video selanjutnya. Ya, video kali ini saya akan menjelaskan tentang turbo converter, di mana komponen ini adalah komponen pembantu di transmisi otomatis agar bisa berpindah gigi dengan halus. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 4 dari turbo converter. Yang pertama ada pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga komponen, dan juga yang terakhir ada cara kerjanya. Ya, mari kita masuk ke dalam materi langsung. Yang pertama ada pengertian. Ya, pengertian turbo converter adalah komponen pemindah tenaga yang menghubungkan antara putaran mesin dan transmisi. Komponen ini berada di transmisi otomatis yang biasa disebut dengan kopling hidrolik. Komponen ini berisi minyak transmisi atau yang biasa disebut dengan automatic transmission fluid atau ATF. Keuntungannya yaitu memungkinkan mobil matic untuk berakselerasi secara mulus dan mengubah gigi tanpa perlu menggunakan kopling. Jadi, turbo converter ini adalah komponen yang sangat penting dalam transmisi otomatis ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi dari turbo converter. Turbo converter mempunyai banyak fungsi. Yang pertama ada menghubungkan mesin dengan transmisi dengan bantuan fluida. Fungsi turbo converter yang kedua yaitu mengubah torsi dan menstabilkan putaran mesin. Jadi turbo converter ini bisa mengubah torsi dan menstabilkan putaran mesin agar putaran mesin selalu stabil. Yang ketiga ada untuk meningkatkan momen yang dihasilkan mesin. Turbo converter ini juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan momen yang dihasilkan mesinnya. Dan yang terakhir atau yang keempat, untuk meratakan putaran pada mesin sehingga mencegah terjadinya stall atau loop. Karena fungsinya sangat penting dalam transmisi, komponen ini bisa disebut dalam komponen inti dari transmisi otomatis. Di turbo converter ini pula ada berbagai macam komponen ya teman-teman. Seperti yang kita akan bahas selanjutnya yaitu komponen pada turbo converter. Ya, turbo converter mempunyai banyak komponen. Yang pertama ada pompa impeller, yang kedua ada cover converter, yang ketiga ada turbin, yang keempat ada stator, dan yang terakhir ada lock up clutch. Saya akan masuk ke komponen yang pertama yaitu pompa impeller. Pompa impeller dipasang dengan poros engkol pada drift case. Jadi ketika porosnya berputar, pompa impeller juga akan berputar. Komponen ini berfungsi sebagai penggerak fluida hidrolik karena terpasang pada poros engkol yang terdapat pada drift case. Jadi saat poros engkol bergerak
maka pompa impeller akan bergerak. Kondisi ini menghasilkan energi kinetik sehingga secara otomatis mendorong minyak transmisi untuk menggerakkan sudut turbin runner. Jika dilihat dari fungsinya, pompa impeller ini bisa disebut dengan kipas utama. Masuk ke komponen yang kedua, yaitu cover converter. Cover converter merupakan wadah dari komponen secara keseluruhan yang akan menutup turbin dan pompa impeller, sehingga ketika mesin berputar, aliran dari fluida tidak akan keluar yang menjadikannya kebocoran. Cover ini dihubungkan dengan beberapa komponen konverter seperti impeller pump dan flywheel mesin dengan baut. Selanjutnya ada turbin. Turbin ini bisa disebut juga turbin runner yang merupakan kipas kedua yang berhadapan-hadapan dengan pompa impeller. Fungsi dari turbin ini yaitu untuk menerima tenaga yang memiliki tekanan dari aliran fluida minyak transmisi. Yang keempat ada stator. Stator ini terletak di antara pompa impeller dan turbin, jadi berada di antara dua kipas yang sangat berhadapan-hadapan. Bentuknya juga seperti kipas yang memiliki fungsi utama untuk mengalirkan fluida minyak transmisi yang tadinya dari turbin kembali lagi ke pompa impeller. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu lock up clutch. Lock up clutch ini yaitu bagian torque converter yang berfungsi untuk menghubungkan turbin dengan cover pada RPM tertentu. Tujuannya agar perbandingan putaran antara flywheel dan transmisi tetap sama. Ya, itulah komponen-komponen yang ada pada torque converter. Materi selanjutnya yaitu cara kerja dari torque converter. Cara kerja kopling fluida atau torque converter ini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada pada saat RPM normal dan juga ada pada saat RPM yang naik. Kita akan masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu RPM normal. Ya, pada saat RPM normal ini, ketika kondisi mesin mobil Anda dalam posisi idle atau diam, maka cover converter akan menghubungkan putaran flywheel dengan pompa impeller. Dengan begitu, aliran fluida dari pompa impeller dapat mengalir ke bagian turbin sehingga menimbulkan tekanan. Namun, tekanan tersebut tidak dapat memutar turbin karena tekanan yang dihasilkan terlalu rendah, karena RPM mesin juga rendah. Ya, seperti pada video berikut ya teman-teman. Ya, selanjutnya ada cara kerja pada saat RPM naik. Pada saat RPM naik, pada saat mesin mobil Anda digas, maka terjadi peningkatan fluida sehingga turbin akan berputar. Saat mesin dinaikkan kecepatannya, maka aliran fluida yang dipompa juga mengalir deras. Akibatnya aliran yang deras mengalir pula ke turbin. Karena ini adalah sistem tertutup, jadi turbin pun ikut bergerak. Karena turbin sudah bergerak, maka akan ada aliran yang menjadikan stator berputar karena alirannya sudah lurus. Dan ketika turbin dan stator sudah mulai berputar, maka akan ada aliran yang menggerakkan poros transmisi. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai torque converter, di mana torque converter ini adalah kopling hidrolik di transmisi otomatis. Jadi kesimpulannya, torque converter ini sebagai pengubah dengan hidrolik agar menjadi lebih mudah dan tidak ada suara apapun di transmisi otomatis itu.
Ya mungkin cukup sekian penjelasan pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.